Nauzubillah min zalik. Jadi amalan kita, pahala kita selama 40 hari nggak diterima. Betul sekali, karena segala sesuatu tuh takdir memang sudah ditentukan. Jadi bukan karena zodiak nih katanya minggu depan kita akan dapat rezeki, semua itu udah diatur. Jadi jangan percaya sama hal seperti itu. Tapi kadang ada yang bilang baca yang positifnya aja karena itu mensugesti diri dia jadi semangat. Jangan, gitu. jangan maksudnya jangan bermain-main sama hal yang sebenarnya ujungnya itu tidak baik nggak buat boleh. kita. Takutnya baca iseng lama-lama jadi keterusan. Benar, gitu. jangan kebanyakan tapi ya pokoknya. Iya lah pokoknya. Dan baik, untuk nextnya kita akan bahas tentang Al-Quran ini masih terjaga walaupun teksnya nih banyak yang direvisi, teks Artinya terjemahannya. Betul sekali, karena emang katanya Al-Quran memang sudah dijaga sama Allah. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Penerbitnya beda, itu sama nggak ya terjemahannya? Nah bener banget, tapi saya juga tahu bahwa Al-Quran itu terjaga isinya, terjaga keasliannya. Nah makanya walaupun teksnya, revisinya, artinya itu beberapa kali ada revisi, tapi tetap isinya tetap terjaga. Sama. Oke, langsung kita lihat seperti apa penjelasannya. Ini dia. Al-Quran tetap terjaga sekalipun teks terjemahan direvisi. Pemerintah berencana untuk merevisi penggunaan bahasa Indonesia pada terjemahan Al-Quran. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama atau LPMA Kemenak, Mukhlis Hanafi mengatakan, revisi penggunaan bahasa Indonesia pada terjemahan ini dilakukan agar penggunaan bahasa terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan bahasa dan dinamika masyarakat Indonesia, sehingga akan mudah dipahami bagi yang membacanya. Penggunaan bahasa Indonesia pada terjemahan yang ada saat ini terakhir kali direvisi pada 2002. Ini berarti sudah mencapai 13 tahun usia bahasanya. Menurut Mukhlis, nantinya tim yang bertugas akan menyesuaikan terjemahan Al-Quran ke dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan konteks kekinian. Penggunaan bahasa Indonesianya pun akan dibuat selaras dengan kondisi sekarang. Akibat kabar ini, kemudian muncul suara-suara yang dilontarkan beberapa masyarakat. Mereka meragukan keotentikan Al-Quran. Menurut mereka, adanya revisi terjemah menunjukkan bahwa kitab suci bisa salah dan bisa jadi objek revisi. Dalam menanggapi hal ini, pertama kali yang harus dipahami adalah kita harus bisa membedakan antara teks wahyu dan penggunaan bahasa terjemahan teks yang disesuaikan dengan masyarakatnya. Tentu kita pun tahu dan meyakini bahwa satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik isinya oleh Allah hanyalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sementara untuk kitab lainnya yang Allah turunkan kepada Bani Israel, Allah tidak memberi jaminan untuk menjaganya. Namun penjagaan itu Allah serahkan kepada manusianya sendiri, dan hal tersebut dicantumkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah di ayat 44. Dan hasilnya, bisa kita lihat, teks asli Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, padahal usianya lebih dari 14 abad. Al-Quran apapun yang Anda jumpai, diterjemahkan ke bahasa apapun, teks aslinya pasti dicantumkan di samping terjemahan dan tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun. Al-Qurtubi menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Aksam. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun. Suatu hari, beliau bertemu dengan Bani Israel di sebuah majelis. Pakaiannya bagus, wajahnya bagus, baunya harum, dan jika bicara sangat indah didengar, dan ungkapannya bagus. Setelah setahun, Bani Israel ini datang lagi di majelis Khalifah Al-Ma'mun, tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Seusai majelis, orang ini dipanggil Al-Ma'mun. Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang? Tanya Al-Ma'mun. Benar, jawab beliau. Apa yang membuatmu masuk Islam? Tanya Al-Ma'mun. Dia mulai bercerita. Setelah saya meninggalkan majelis kemarin, saya melakukan eksperimen untuk ketiga agama. Sebut saja agama A, B, dan C. Orang mengakui tulisanku bagus. Aku pun menulis kitab agama A sebanyak 3 naskah. Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Tulisan 3 lembar itu pun mereka beli di tempat ibadahnya. Lalu aku menulis kitab agama B sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi.
Lalu aku jual ke tempat peribadahannya, dan mereka membelinya dariku. Kemudian, aku menulis kitab agama C sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke penerbit. Mereka pun membuka-buka. Ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Kitab ini adalah Al-Quran. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfuz atau terjaga. Inilah sebab aku masuk Islam. Mukjizat Al-Quran ini pun semakin terbukti di dunia ini. Ada ribuan manusia muslim hafiz Al-Quran di luar kepala dengan hafalan yang sama. Dan jika ada yang berbeda, maka akan sangat terlihat sekali bahwa ia tidak atau belum hafal. Di sana juga ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran, qiraah Al-Quran. Bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran, kajian antar Al-Quran dengan sains modern. Sehingga jika ada yang berubah, maka di antara tiap pihak yang saling berkaitan akan mengetahuinya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B dan C. Orang mengakui tulisanku bagus. Aku pun menulis kitab agama A sebanyak 3 naskah. Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Tulisan 3 lembar itu pun mereka beli di tempat ibadahnya. Lalu aku menulis kitab agama B sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu aku jual ke tempat peribadahannya dan mereka membelinya dariku. Kemudian aku menulis kitab agama C sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke penerbit. Mereka pun membuka-buka. Ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Kitab ini adalah Al-Quran. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfuz atau terjaga. Inilah sebab aku masuk Islam. Mukjizat Al-Quran ini pun semakin terbukti di dunia ini. Ada ribuan manusia muslim hafiz Al-Quran di luar kepala dengan hafalan yang sama. Dan jika ada yang berbeda, maka akan sangat terlihat sekali bahwa ia tidak atau belum hafal. Di sana juga ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran, qiraah Al-Quran. Bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran, kajian antar Al-Quran dengan sains modern. Sehingga jika ada yang berubah, maka di antara tiap pihak yang saling berkaitan akan mengetahuinya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga dan dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Masya Allah nih, atas izin Allah juga, atas kebesaran Allah, Al-Quran itu tetap terjaga keaslian dan isinya, aslinya. Dan masih banyak sekali juga orang-orang hafiz. Makanya pentingnya kita melahirkan, menghidupkan orang-orang yang hafiz dan hafizah. Masya Allah. Dan apalagi kalau kita bacanya tiap hari. Kemarin sempat dibahas kalau kita baca setiap habis subuh sama setiap habis maghrib, itu menambah kecerdasan otak. Oke, saya juga pernah tahu tuh zaman sekolah, katanya kalau pengen masuknya lebih cepat, lebih ingat belajarnya tuh habis subuh aja katanya. Mungkin untuk bisa hafiz juga mungkin dengan cara seperti itu ya. Jadi anak-anak kita kalau bisa sekarang ajarin ngaji aja dulu. Aduh, emang baru alfabet, bener gak ya? Bener sih, emang pengen banget, cuman emang terus terang nggak mudah. Jadi pengen anak kita bisa menjadi hafiz atau hafizah, itu pertama nggak bisa kita terapkan anak kita harus gitu, tapi kita mulai dari diri kita juga. Jadi ini juga masih PR banget buat saya sebagai orang tua, bagaimana ini bisa menerapkan anak-anak untuk bisa rajin beribadah. Insya Allah, kalau ada niat pasti bisa. Amin, insya Allah. Oke, alhamdulillah sudah 30 menit kita menemani Anda. Sudah ada 3 berita juga. Dan buat para laki-laki, selamat bersiap-siap untuk menjalankan sholat Jumat. Dan buat perempuan nih, menyiapkan buat makan siang ketika suaminya pulang ke rumah. Oke, kita langsung pamit undur diri. Saya Zizi Syahab. Saya Zazkia Meka, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.